Copot pompa oli. Pompa oli fungsinya untuk memompa oli yang dari sini dipompa ke lubang-lubang sistem sini, dipompa ke dalam kransap. Di tiap ini ada lubang nantinya. Coba saya videoin nanti kalau udah kecopot. Sangat vital untuk semi hermetik pompa oli ini. Ini heater untuk pemanas oli. Fungsinya jika ada liquid di dalam masuk ke sini, terutama waktu dingin mati. Dia bekerja waktu kompresor off. Jadi fungsinya seandainya ada liquid yang masuk ke ini, dia dipanasin, jadi berubah menjadi gas nantinya. Ini fungsi utama untuk heater. Ini dia fungsinya, memanas oli waktu kompresor off, biar jika refrigeran ada berbentuk liquid di kompresor, dirubah menjadi gas. Ini fungsinya. Nah, untuk rekan-rekan, untuk overhaul ini, jadi ini tandain ya, tandain satu-satu supaya kita nggak ribet nantinya waktu ngepasinnya. Kayak gini. Ini kita pandainya kita nandain aja, apakah satu dari depan atau satu dari belakang. Ini kasih satu, ya ditandain. Terus nantinya ditandain saya satu. Untuk piston harus ditandain. Oh, di bawahnya belum terpasang, buka. Tandanya ada tanda, kita tandain piston-pistonnya supaya nantinya pas lagi dia pada posisinya. Nah, dipancing, didorong. Ini udah 2 garis. Nah, ini 2 garis. Tandanya ini 1, ini 2. Ini kita tandain sampai ke 4-4-nya. Umpamanya 4 atau 5 atau 4 sampai 6 atau 8 pun pistonnya kita harus tandain supaya kita lebih aman untuk penyetelan nantinya. Nah, untuk copot rotor ini, kalau unit baru kan kita susah ini, pakai ini, dia keras, biasanya dia dilem di dalam. Nah, kadang kalau kuat mutar, kita harus ganjal di situ di dalam, ganjal pakai kayu. Kalau kebetulan kalau ada impact, lebih mudah untuk mencopotnya. Itu contohnya, gampang untuk copot. Nih contohnya, ini dilem. Kalau punya impact lebih mudah pengerjaan. Oke, dilanjut nantinya. Untuk copot seher ini tidak perlu kita pakai obeng, rekan-rekan. Nantinya kalau kita obeng nggak ada perasaan, risiko patah. Jadi kalau untuk mencopot ring seher, kita tahan di sini, terus yang ujung di sini kita angkat. Terus kita putar aja gini nih, set. Nah, perhatiin ini
Satu kita tahan, satu kita angkat. Habis itu kita dorong aja. Kita dorong. Jangan dipaksa, ikutin aja alurnya. Jadi kalau kepaksa nantinya patah. Oh iya, tunggu. Ini kebetulan. Ini supaya nggak salah ini. Ini satu tadi. Posisinya saya hitung dari depan bukan dari belakang. Satu. Saya harus mencari ininya satu. Jadi supaya nantinya kita nggak susah untuk pemasangan nantinya. Jadi 1, 2, 3, 4 sama dengan langkahnya sama dengan mobil ini. Bisa mobil sama aja. 1, 3. Kalau sama kita penyetelan klep begitu juga. Jadi bisa 2 kali putaran, bisa copot, bisa ke setel semua. Jadi untuk copotnya sederhana, jangan dipaksa. Oke, di sini 1, 2 berarti ini yang ketiga dia. Ini berarti keempat. Tekan. Ini yang perlu perhatiin ini lubang oli ini nih. Lubang oli ini tidak boleh mampat atau ada kotoran. Soalnya ini dari pompa oli masuknya. Ini ke dalam. Nah, kayak gini nih kotor kan. Ini kita harus bersihin ini. Lubang ke sini dia. Tuh. Bisa ke safsil ke ini ke bosing di belakang dia. Ini lagi nyiram bosing belakang. Nah, dia nyiram ini dia. Nyiram ini fungsinya dia itu. Jadi harus bersih supaya pelumasan mekanikalnya bagus, rata. Jadi kalau dia nggak lancar nantinya di sini seret, nah, konrotnya ini kemakan nantinya. Konrot ini kemakan dikarenakan tidak dapat pelumasan. Nah, terus ini nih untuk pemasangan di belakang rotor. Ini seandainya ada o-ringnya nih rusak, diganti ya. Kalau kita beli 1 set ya mungkin mahal. Jadi solusinya kita beli o-ring yang sama tapi bahan piton dipakai di pemasangannya. Sesudah as masuk, ini masuk, baru ring per, baru ini, baru masuk rotor ini baru masuk, baru baut. Spinya jangan lupa, ada spi itu satu. Untuk stang seher ini diperhatiin oblak nggak pennya. Nah, ini digoyang. Kalau dia oblak kelihatan. Nah, berarti pennya rusak atau bosing konrutnya yang udah haus. Ini harus diperhatiin juga nantinya kalau dia ada spare nantinya pasti berisik, ngelotok nantinya. Suaranya kasar nantinya mesin kalau dia jalan. Nah, ini kita harus perhatiin juga nih. Ini konrotnya udah kemakan. Istilahnya stang sehernya udah kemakan ini. Udah kemakan dia sebelah. Jadi kenakan gara-gara pelumasan oli kurang sempurna ini. Nah, juga ini untuk pemasangannya ini, sekalipun ini bisa masuk, nah kita harus perhatiin nih. Takutnya nantinya kalau udah kepasang klep mentok. Ini posisinya begini nih. Ini harus perhatiin. Harus diperhatiin begini nih. Ini masangnya. Jadi jatuhnya klep di sini. Klep section adanya di sini. Kalau seandainya dorong yang 4 ini. Kalau kita begini nantinya klep nggak mentok. Sekalipun dia bisa masuk ini dalam, klep bakalan mentok. Nah, mentoknya di sini nantinya, mentok klepnya nih.
Jadi klep nih kalau ini ganjal dia nantinya. Jadi harus nggak apa, kalau dia nggak pas posisinya dia ganjal nih, bisa aja dia nggak main klepnya nih. Kalau dia keganjal harusnya dia akan main klep. Jadi begini, kalau piston turun dia begini hisap, pas piston naik dia turun. Nah itu turun ditahan sama klep di sini nih, di cas ini. Nah, udah masuk kompresi di sini, dia masuk ke blokan. Nah, dia disap sama dia. Nah, dilempar, disap, seret, masuk ruang kompresi, didorong kayak klep discas. Nah, klep discas ini nggak boleh bocor. Seandainya klep discas bocor, apa terjadi? Berarti kompresi hilang. Nah, terus kalau diperhatiin juga masalah packing nantinya. Kalau packing ini bocor, ini kepala discas, kepala kop kompresor bakalan panas nih. Seandainya ini bocor, ini nyebrang antara discas dengan section. Jadi dia udah dihisap di sini balik lagi ke sini, nyebrang lagi dia nantinya. Kalau ada rongga di sini, jadi nggak boleh bocor. Itu yang perlu diperhatiin. Terus kerapatan klep ini kita perlu ini, nggak boleh bocor sedikit pun. Kalau bocor sedikit pun bisa, kalau klep pasti kompresi kurang. Nah, untuk rekan-rekan, di sini kebersihan penting yang perlu nih, sangat diperhatikan kebersihan kebersihan bloknya. Jangan sampai ada kotoran, harus bersih. Kalau bisa, kalau sempat kita tinggalin, ini ditutup. Kadang-kala ditinggal sebentar, sehari 2 hari overhaul, dia karatan. Dia harus benar-benar bersih. Kalau nggak bersih ya risikonya sistem kurang bagus karena kan kotor. Di sini hanya saya berbagi, bukan menggurui. Semoga aja bermanfaat buat rekan-rekan, terutama pemula. Salam sukses selalu. Berbagi bukan untuk dipuji. Sekiranya bermanfaat, ya boleh di-share.